Kisah nyata horor pesugihan nelayan pencari ikan hasil tangkapan menurun jadikanku penyembah setan. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir laut, Aep, seorang nelayan berusia 35 tahun, menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh perjuangan. Desa ini terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga dengan tantangan hidup yang dihadapi para penduduknya. Laut yang dulunya memberi kehidupan kini mulai tampak angkuh, menyimpan rahasia yang tidak dapat ditebak. Aep adalah sosok yang gagah, dengan tubuh kekar dan wajah tampan yang terukir oleh garis-garis kehidupan. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar, berangkat ke laut dengan perahu kecilnya, berharap menemukan ikan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Istrinya, Sari, seorang wanita cantik yang lembut, selalu menunggu di rumah dengan dua anak mereka, Dira dan Riko. Keluarga ini sangat bergantung pada hasil tangkapan Aep, dan ketika hasilnya semakin menurun, ketegangan mulai terasa. Hari-hari berlalu dengan monoton, dan setiap malam, Aep pulang dengan kerinduan dan keputusasaan. Ia melihat Sari yang semakin cemas, wajahnya memucat karena tekanan ekonomi. Dira dan Riko, meskipun masih kecil, mulai merasakan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Rumah mereka yang seharusnya dipenuhi tawa kini hanya diisi dengan hening dan rasa khawatir. Suatu malam, saat duduk di tepi laut, Aep merenungi hidupnya. Gelombang yang berdebur seakan membawanya pada kisah-kisah lama tentang kekayaan yang didapat melalui cara-cara misterius. Ia mendengar bisikan angin yang membawa cerita tentang pesugihan, sebuah praktik mencari kekayaan dengan bantuan makhluk gaib. Dalam pikirannya, muncul gambaran tentang pedagang-pedagang sukses di desanya yang mampu mengubah nasib mereka dengan ritual-ritual yang menakutkan namun menggoda. Rasa putus asanya semakin mendalam ketika Aep mendengar dari mulut ke mulut tentang Dukun Joko, seorang dukun terkenal yang dipercaya dapat membantu siapa saja yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cara cepat. Meskipun Aep merasa ragu, ada secercah harapan yang membangkitkan semangatnya. Ia bayangkan jika ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, sebuah rumah yang lebih besar, makanan yang cukup, dan kebahagiaan yang selama ini terasa jauh. Malam itu, Aep pulang dengan pikiran penuh tanda tanya. Ia melangkah masuk ke rumah, melihat Sari yang sedang menyiapkan makan malam. Dalam sorot mata Sari, Aep merasakan cinta dan kehangatan, namun juga kekhawatiran akan masa depan. Saat mereka duduk bersama, Aep bertekad untuk mencari jalan keluar dari kesulitan ini. Ia tahu, jika tidak ada perubahan, keluarganya akan terus menderita. Dengan pikiran yang dipenuhi harapan dan rasa cemas, Aep berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari Dukun Joko. Ia merasa, mungkin inilah satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya. Namun, di dalam hati, ia juga merasakan konflik batin yang mendalam. Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya? Ketika malam semakin larut, Aep terlelap dengan pikiran yang berputar, tak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ketika ia melangkah ke dunia pesugihan yang misterius. Malam itu, Aep terbangun dengan perasaan gelisah. Bayangan Dukun Joko dan cerita-cerita tentang pesugihan mengganggu pikirannya. Ia tahu, jika ingin mengubah nasib, ia harus berani mengambil langkah berisiko. Dengan tekad yang bulat, Aep memutuskan untuk mencari Dukun Joko ke desa sebelah, di mana kabarnya sang dukun tinggal. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, Aep menyusuri jalan setapak yang menuju desa tetangga. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh harapan dan keraguan. Ia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah jika ia berhasil mendapatkan kekayaan. Namun, bayangan tentang tumbal dan konsekuensi dari pesugihan juga menghantuinya. Apa yang harus ia korbankan untuk mencapai impian itu? Sesampainya di desa, Aep bertanya pada penduduk setempat tentang keberadaan Dukun Joko. Beberapa orang menatapnya dengan curiga, sementara yang lain memberikan petunjuk dengan nada berbisik. Hati-hati, nak, dukun itu bukan main-main. Banyak yang datang, tapi tidak semua kembali dengan selamat, kata seorang nenek dengan raut wajah serius. Aep merasa semakin ragu,
tetapi dorongan untuk memperbaiki keadaan keluarganya membuatnya terus melangkah. Akhirnya, ia menemukan rumah Joko, sebuah bangunan sederhana yang dikelilingi tanaman perdu. Dengan napas dalam, Aep mengetuk pintu. Tak lama kemudian, dukun Joko membuka pintu dengan tatapan tajam yang penuh misteri. "Ada apa, anak muda?" tanya Joko dengan suara serak. Aep menjelaskan semua kesulitan yang dihadapinya, kerugian yang terus-menerus, ketidakmampuan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Dukun Joko mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, seakan memahami beban yang dipikul Aep. "Jika ingin mengubah nasibmu, kau harus siap untuk melakukan pengorbanan," kata Joko akhirnya. "Pesugihan bukanlah perkara mudah. Ada syarat dan konsekuensi yang harus kau hadapi." Aep menahan napas, mendengarkan setiap kata Joko. Dukun itu kemudian menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, Aep harus melakukan ritual di tepi laut pada tengah malam. Sesajen berupa beras, ayam jantan, dan berbagai buah-buahan diperlukan untuk memanggil arwah laut. Namun, yang paling penting, ia harus mengorbankan sesuatu yang berharga, yang disebut tumbal. "Apa yang harus saya korbankan?" tanya Aep dengan suara bergetar. "Itu tergantung pada apa yang kau anggap berharga," jawab Joko. "Semakin besar pengorbananmu, semakin besar pula kekayaan yang akan kau dapatkan." Ketika mendengar kata-kata itu, Aep merasakan ketakutan dan keraguan mengisi hatinya. Namun, pikirannya kembali pada wajah Sari dan anak-anaknya, yang selalu menanti kepulangannya dengan harapan. Dalam sekejap, keputusan itu terasa semakin mendesak. Ia harus melakukan sesuatu untuk mengubah nasib keluarganya. Setelah berbincang lebih lanjut, Aep kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia sudah berkomitmen untuk melakukan ritual itu, tetapi bayangan tentang tumbal terus menghantuinya. Dalam perjalanan pulang, ia merasa seolah-olah diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat, seakan arwah-arwah yang akan ia panggil sudah mulai mendekatinya. Malam menjelang, dan saat Aep berada di rumah, suasana semakin mencekam. Sari yang melihat wajah suaminya yang gelisah bertanya, "Kamu kenapa, Aep? Apa yang terjadi?" Aep terdiam sejenak, bingung untuk menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Ia berusaha menyembunyikan keraguannya dan menjawab, "Aku akan pergi ke laut malam ini. Mungkin ada cara untuk memperbaiki keadaan kita." Sari menatapnya dengan penuh kecemasan. "Jangan lakukan sesuatu yang bodoh, Aep. Kita harus percaya bahwa semua akan membaik." Tetapi Aep merasa terjebak antara dua dunia, satu dunia yang penuh harapan dan kebahagiaan, dan satu lagi yang dipenuhi ketakutan dan pengorbanan. Ia tahu keputusan yang diambilnya malam ini bisa mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati berdebar, Aep mempersiapkan diri untuk ritual yang akan datang. Dalam pikiran, ia berjuang melawan ketakutannya, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini demi kebaikan keluarganya. Namun, di sudut hatinya, ia merasakan suara kecil yang memperingatkan, "Apa yang kau lakukan, Aep? Apa kau siap untuk membayar harga dari impianmu?" Malam itu, Aep berdiri di tepi laut, menatap gelombang yang berdebur. Langit dipenuhi bintang, tetapi hatinya dipenuhi kecemasan. Dia tahu bahwa setelah semua keputusan dan rencana, saatnya telah tiba untuk melaksanakan ritual pesugihan yang dijanjikan. Ia membawa semua sesajen yang telah disiapkan, beras, ayam jantan, dan buah-buahan segar. Rasa ketegangan membuatnya sulit bernapas, tetapi harapan akan kekayaan yang lebih baik untuk keluarganya mendorongnya maju. Dengan langkah mantap, Aep mengatur sesajennya di atas batu besar yang menghadap ke laut. Ia merasa seolah-olah waktu berhenti, dan semua suara malam teredam. Dalam suaranya yang bergetar, ia mulai melafalkan mantra yang diajarkan oleh dukun Joko, berharap arwah laut mendengarnya. Saat mantra mengalir dari bibirnya, gelombang laut tampak semakin menggulung, seolah merespons panggilannya. Ketika Aep mengorbankan ayam jantan, suasana menjadi semakin mencekam. Darah ayam menetes ke pasir, dan seketika itu juga, gelombang laut bergetar hebat. Dalam sekejap mata, muncul sosok gaib dari permukaan air, sebuah makhluk yang menyerupai manusia,
tetapi dengan mata yang berkilau tajam dan aura menyeramkan. Aep tertegun, ketakutan merasuk ke dalam dirinya, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Apa yang kau inginkan, anak manusia? Suara makhluk itu menggema di udara, menggetarkan jiwanya. Aep merasakan gemetar di seluruh tubuhnya, tetapi ia berusaha menahan ketakutannya. Aku ingin kekayaan. Aku ingin hidup yang lebih baik untuk keluargaku, katanya dengan suara parau. Makhluk itu menatap Aep dalam-dalam, seakan meneliti jiwanya. Kekayaan tidak datang tanpa harga. Kau harus bersedia mengorbankan sesuatu yang berharga untukmu. Apa kau siap? Dengan berat hati, Aep mengangguk. Ia tidak ingin mengungkapkan keraguannya. Setelah beberapa detik keheningan, makhluk itu menghilang ke dalam gelombang, meninggalkan Aep dalam kebingungan. Namun, harapan baru mulai menyala di dalam dirinya. Dalam beberapa hari ke depan, dia merasakan perubahan. Kekayaan mulai menghampirinya. Setiap kali ia melaut, Aep menemukan ikan dan hasil laut yang melimpah. Ia mulai mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sari dan anak-anaknya takjub melihat perubahan hidup mereka. Mereka bisa membeli makanan yang lebih baik dan memperbaiki rumah yang mulai rapuh. Aep merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun, seiring bertambahnya kekayaan, muncul juga perasaan cemas yang tak kunjung reda. Setiap kali ia melihat hasil tangkapan yang melimpah, bayangan makhluk gaib itu terbayang di benaknya, mengingatkannya akan tumbal yang harus ia penuhi. Rasa cemas ini semakin menjadi-jadi ketika Aep mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih egois, lebih tertutup, dan mulai menjauh dari keluarganya. Ketika Sari mencoba berbicara dengannya, Aep hanya menjawab dengan ketus, merasa tertekan oleh tuntutan yang harus ia penuhi. Hari demi hari, Aep terjebak dalam siklus kekayaan dan ketakutan. Ia harus memberikan tumbal lain agar kekayaannya tidak hilang. Dalam pikirannya, ia merasakan pertarungan antara keinginan untuk menjaga keluarganya dan ketakutan akan apa yang mungkin harus ia korbankan. Tumbal yang lebih besar, lebih berharga, mulai membayangi pikirannya. Suatu malam, saat melihat tumpukan ikan yang melimpah, Aep teringat pada anjing peliharaannya, Bima, yang selalu setia menemaninya. Rasa cemas kembali muncul. Apakah dia harus mengorbankan sahabatnya demi menjaga kekayaannya? Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, dan setiap kali ia menatap Bima, hatinya terasa berat. Ketidakpastian mulai menimbulkan konflik batin yang mendalam. Aep sering terjaga di malam hari, memikirkan pilihan-pilihannya. Ia merasa terjebak dalam labirin yang tidak ada ujungnya. Kekayaan yang ia impikan kini terasa seperti kutukan, dan rasa bersalah mulai menyelimuti pikirannya. Ketika malam semakin gelap, dan gelombang laut berdebur semakin keras, Aep tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Dalam hatinya, ia merasa waktu semakin mendesak, ia harus memenuhi tuntutan makhluk gaib itu, atau kehilangan semuanya. Dengan perasaan tertekan, Aep berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan cara. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih akan membawa konsekuensi yang tidak terduga. Malam itu, gelombang laut berdebur dengan lebih keras dari biasanya, seolah-olah menjadi saksi atas keputusan yang harus diambil Aep. Dalam hati, ia merasakan ketakutan yang mencekam. Setelah beberapa minggu menikmati kekayaan yang didapat dengan cara tidak biasa, ia dihadapkan pada kenyataan pahit. Untuk menjaga agar harta yang telah diperolehnya tidak hilang, ia harus memberikan tumbal lain. Aep duduk di tepi laut, menatap ombak yang menggulung, mengingat kembali keputusan yang harus diambil. Hatinya berperang antara cinta pada keluarganya dan rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Ia teringat pada Bima, anjing peliharaannya yang setia. Betapa sulitnya mengorbankan makhluk yang selalu ada di sampingnya, tetapi ia tahu, makhluk gaib itu tidak akan membiarkannya pergi tanpa memenuhi syarat. Di tengah kebingungan itu, suara dalam dirinya bergema. Apa yang akan kau lakukan, Aep? Apakah kekayaan sebanding dengan pengorbanan ini? Ketika malam semakin larut, Aep memutuskan untuk pergi menemui dukun Joko sekali lagi, berharap dukun itu bisa memberinya alternatif lain, atau setidaknya memberikan pencerahan.
Dengan langkah berat, ia menuju rumah Joko. Dalam perjalanan, pikirannya dipenuhi gambaran tentang hidupnya yang dulu, ketika ia masih bahagia dengan kehidupan sederhana, tanpa beban kekayaan dan ketakutan. Setibanya di rumah dukun Joko, Aep merasa tidak nyaman. Joko menyambutnya dengan tatapan tajam, seolah-olah tahu apa yang ada dalam benak Aep. "Kau datang untuk mencari jalan keluar, bukan?" tanya Joko dengan nada datar. Aep menceritakan semua yang telah terjadi, kekayaan yang datang, beban yang semakin berat, dan tumbal yang harus segera dipenuhi. Dukun Joko mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Kau sudah terjebak, Aep. Pesugihan ini tidak hanya menawarkan kekayaan, tetapi juga mengikatmu dalam janjinya. Setiap pengorbanan akan membawamu lebih dalam ke dalam kegelapan." Aep merasa tercekik oleh kata-kata Joko. Ia tahu, jalan yang ia pilih membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari. "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin mengorbankan Bima," teriaknya, suaranya penuh kepanikan. "Jika kau ingin mengakhiri kutukan ini, kau harus mengembalikan semua yang kau dapatkan. Namun, itu tidak akan mudah. Arwah laut tidak akan membiarkanmu pergi tanpa harga," jawab Joko. Dengan tekad yang baru, Aep kembali ke laut malam itu, bertekad untuk mengembalikan semua harta yang ia peroleh. Ia mengumpulkan semua perhiasan dan uang yang telah didapatnya, menyiapkan sesajen yang lebih besar, beras, buah-buahan, dan ayam jantan sebagai tanda pengembalian. Dengan hati berdebar, ia berdiri di tepi laut, memanggil makhluk gaib itu. "Arwah laut, aku datang untuk mengembalikan semua yang telah kau berikan padaku. Aku ingin membebaskan diriku dari kutukan ini," teriaknya, suaranya tenggelam dalam deru ombak. Awan gelap muncul di atas kepala Aep, dan makhluk itu muncul kembali, tapi kali ini dengan aura yang lebih menakutkan. "Kau berani mengingkari janjimu. Pengorbananmu belum cukup," teriak makhluk itu, suaranya menggema di seluruh pantai. Aep merasakan ketakutan yang mendalam. "Aku tidak ingin terus terjebak dalam permainan ini. Aku mengembalikan semuanya." Ia merasakan jiwanya bergetar, dan saat itulah, makhluk itu mengulurkan tangannya, menuntut pengorbanan yang lebih besar. Dalam ketegangan yang mencapai puncaknya, Aep menyadari bahwa ia harus memilih antara keluarganya dan nasibnya sendiri. Dalam sekejap, ia teringat pada Bima. "Jika aku harus berkorban, biarkanlah aku yang menjadi tumbal," teriaknya, suara penuh penyesalan. Tetapi makhluk itu tertawa, "Kau tidak bisa mengorbankan dirimu sendiri. Satu-satunya yang bisa kau korbankan adalah makhluk yang kau cintai." Hatinya hancur ketika ia menyadari konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Dengan hati penuh penyesalan, ia menyaksikan Bima berlari ke arahnya, seolah-olah merasakan ketidakberdayaan Aep. Dalam momen itu, Aep merasa putus asa, semua kekayaan yang didapatnya terasa hampa dan tidak berarti. Ketika makhluk itu bersiap untuk mengambil Bima, Aep berteriak, "Tunggu. Aku akan pergi. Aku akan meninggalkan semua ini." Ia merasakan air mata mengalir, menyesali semua pilihan yang telah mengubah hidupnya. Namun, sudah terlambat. Dalam sekejap, gelombang yang mengamuk menarik Bima ke dalam laut, suara gonggongan anjing itu semakin menjauh, dan Aep terjerembab di pasir, merasakan kehampaan yang luar biasa. Semua yang ia cintai kini telah hilang, dan ia menyadari bahwa kekayaan yang dikejar telah menghancurkan segalanya. Kembali ke rumah, Aep menemukan Sari dan anak-anaknya telah pergi. Mereka tidak bisa lagi menanggung beban hidup yang semakin berat dan ketidakpastian yang mengelilingi Aep. Dalam kesedihan mendalam, Aep tersadar bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan cinta dan kebahagiaan. Hidupnya kini hanyalah bayang-bayang dari apa yang pernah ada. Aep menjadi pelajaran bagi banyak orang di desanya, bahwa jalan pintas untuk kekayaan seringkali membawa pada kehampaan dan penyesalan. Dalam kesunyian malam, Aep berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi mengejar kekayaan dengan cara yang sama. Kisah Aep menjadi mimpi buruk yang terus menghantui, mengingatkan bahwa segala sesuatu yang berharga dalam hidup tidak bisa dibeli dengan cara-cara yang tidak benar. Dalam kesedihan, ia menemukan pelajaran berharga,
kekayaan sejati terletak pada cinta, kejujuran, dan kerja keras.